Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Gina Novitasari dari kelas PM 2022A dengan nomor NIM 2203 0174096. Di sini saya akan menyampaikan narasi tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saya, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang, yaitu matematika. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan di mana setiap daerahnya memiliki keanekaragaman suku bangsa dan bahasa. Hal ini membuat para cendekiawan, baik lokal maupun asing, mengusulkan ide-ide mereka terkait bahasa persatuan yang akan mempermudah komunikasi antar suku bangsa di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat di daerah Riau dan kepulauan sekitarnya sebagai bahasa ibu atau native language. Bahasa Melayu Riau kemudian berkembang menjadi bahasa interetnik di bandar-bandar di daerah pesisir timur Sumatera, pesisir utara Jawa, dan pesisir barat serta selatan Kalimantan. Dari bahasa interetnik berkembang lagi menjadi bahasa lingua franca yang juga dipergunakan oleh etnik asing seperti Portugis, Belanda, Arab, India, Inggris, dan sebagainya ketika sewaktu mereka berdagang. Pada tahun 1865, bahasa Melayu tadi ditingkatkan statusnya menjadi bahasa resmi kedua, yaitu setelah bahasa Belanda, sebagai konsekuensi logis dari kondisi sosial politik kala itu. Hal ini dimaksudkan agar bahasa Melayu itu menjadi bahasa penghubung antara pemerintah kolonial dengan rakyat untuk mempermudah proses interaksi sosial di dalamnya. Setelah 5 tahun meneliti bahasa Melayu, akhirnya pada tahun 1901, Charles van Ophuijsen menerbitkan buku Kitab Logat Melayu dari yang sebelumnya hanya menggunakan sistem ejaan huruf Jawi atau Arab yang silabik. Sekarang bahasa Melayu mendapatkan sistem penulisannya yang lebih sesuai, yaitu menggunakan huruf Latin. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu yang berkembang dan tersebar luas dengan sangat pesat mendapatkan fungsi baru yang diberikan oleh para pemimpin rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai bahasa pergerakan nasional. Puncak perwujudan perasaan nasionalisme bangsa Indonesia terhadap bahasa Melayu terjadi ketika Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Padahal kala itu jumlah penutur bahasa Melayu itu lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penutur bahasa lain di Indonesia. Dalam ikrar Sumpah Pemuda, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan disejajarkan dengan keberadaan bangsa dan tanah air dengan kecermatan perumusan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena untuk ikrar tanah air dan bangsa digunakan kata kerja mengaku, sedangkan untuk bahasa digunakan kata kerja menjunjung. Ini bukti bahwa bahasa Indonesia telah mampu menjadi alat perekat persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Dan kini, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Indonesia.
tahu bahwa sebagian besar siswa tidak menyukai pelajaran matematika. Bahkan matematika kerap dianggap sebagai hantu yang menakutkan bagi siswa. Mungkin sebagian kecilnya emang menyukai matematika, namun hal itu sangatlah jarang terjadi. Mengapa sih perlu belajar matematika? Karena pelajaran matematika membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, sistematis, kreatif, dan mampu bekerja sama agar dapat memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam matematika, terdapat kemampuan dasar seperti menghitung angka, menerjemahkan angka ke dalam bahasa, dan menerjemahkan bahasa ke dalam angka. Kemampuan menerjemahkan bahasa ke dalam angka ini tuh bisa dijumpai dalam soal cerita matematika. Bahasa mampu mengungkapkan gambaran dan maksud dari suatu soal cerita matematika dengan jelas. Dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, suatu permasalahan dalam soal cerita matematika pasti dapat terselesaikan. Nah, dari situlah diperlukan adanya usaha untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam usaha meningkatkan kemampuan matematika siswa. Sehingga prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu matematika ialah dengan mengoptimalkan pelajaran bahasa Indonesia sebagai alat pendukung atau penerjemah angka-angka matematika yang masih bersifat abstrak, sehingga matematika tidak lagi menjadi hantu bagi para siswa dan diharapkan angka peminat matematika jauh lebih meningkat daripada sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.